Baik, pada video ini kita akan lanjutkan pembahasan anggaran eh, perusahaan ya. Kita akan lanjut ke anggaran keuangan, yaitu anggaran pengumpulan piutang, kemudian anggaran pengeluaran kas, pemasukan kas, dan juga anggaran kas dari nomor 20 sampai nomor 26. Oke, kita akan mulai dari yang nomor 20 terlebih dahulu. Susunlah anggaran pengumpulan piutang untuk produk mawar. Ini pada halaman 39. Kemudian nanti kita lanjut ke nomor 21. Susun anggaran pengumpulan piutang untuk produk melati pada halaman 40. Baik, untuk halaman 39 ini sudah saya buka. Ini adalah anggaran pengumpulan piutang untuk produk mawar di sini nih. Dia cukup panjang ke sebelah kanannya ya. Kalau kamu perhatikan ini akan ada bulan Januari sampai Desember ke sebelah dari atas ke bawah. Ini berarti misalnya sih total penjualan, berarti total penjualan Januari sampai Desember. Nanti pengumpulan piutangnya juga akan ada di bulan Januari sampai Desember ke kanan gitu. Oke. Nah, kita mulai aja langsung. Piutang ini muncul dari penjualan, maka penjualannya harus kita isi terlebih dahulu ya di kolom B. Untuk mengisi ini kita ambil dari anggaran penjualan yang ada di halaman yang awal-awal banget gitu. Oke, dengan cara sama dengan, kalau nggak salah anggaran penjualan mungkin ada di halaman 3, kita ke halaman 3. Oke, untuk mawar tadi ya, penjualan mawar. Ini anggaran penjualan untuk mawar yang ini nih. Untuk Januari yang 100 juta, kita klik yang 100 juta. Habis itu kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, ini sudah selesai. Kemudian penjualan tunai. Dari ini semua berapa yang dijual tunai? Kita harus lihat ke soal. Oke. Dari ini semua yang dijual tunai, kita kecilkan dulu. Maaf. Di penjualan itu harusnya ada di bagian pemasaran ya, di bagian produksi, kemudian bagian pemasaran mana? Ini masih departemen produksi, departemen pemasaran. Nah, ini pemasaran. Oke, pembayarannya mana? Oke, penjualan dibayar tunai 50%. Jadi semuanya sama ya kayaknya ya. Untuk mawar melati juga sama. Oke. Penjualan dibayar tunai 50%, sedangkan sisanya kredit dengan model pembayaran 50% pada bulan yang sama dengan bulan penjualan. 40% dibayar pada bulan berikutnya, 5% dibayar 2 bulan kemudian. Sisanya 5% dibayar 3 bulan setelah bulan penjualan. Baik. Penjualan dibayar tunai 50%. Oke. Jadi penjualan ini yang penjualan tunai adalah 50%. Berarti sama dengan 50% dikali dengan total penjualan yang di sebelah kirinya. Enter, kemudian kita copy ke bawah. Kemudian berarti total piutangnya berapa? Yang menjadi piutang itu sama dengan 100 juta dikurangin dengan yang udah dibayar tunai. Jadi itu piutangnya ya. Jadi kolom B dikurangin kolom C. Kemudian cadangan piutang dulu. Perusahaan selalu mencadangkan piutang, ini ada di sini, yang mungkin tidak tertagih untuk kedua produk sebesar 1% dari total piutang. Oh, ada cadangan ternyata 1%. Sama dengan 1% dikali dengan piutang ya. Kali dengan piutangnya 50 juta tadi. Oke, cadangannya berarti 500.000. Ini kebetulan penjualannya kan sama semua ya. Maka piutang bersih adalah sama dengan total piutang dikurangi dengan cadangan. Yang ini. Oke, sudah dapat. Baik, ini adalah piutang bersih yang akan dibayar pada bulan-bulan berikutnya. Kita geser ke kanan. Kita baca informasinya. Penjualan dibayar tunai 50%, sisanya kredit dengan model pembayaran. 50% pada bulan yang sama dengan bulan penjualan. Ini adalah piutang pada bulan Januari. Katanya 50%-nya dibayar pada bulan yang sama, berarti dibayar pada bulan Januari juga.
Maka ini akan sama aja dengan 50% dikali dengan totalnya ini 49.500.000. Jadi dibayar pada bulan Januari. Gitu. Oke, maka hasilnya adalah 24.750.000. Ini yang dibayar di bulan Januari. Kemudian kita lanjut dulu. 40% dibayar pada bulan berikutnya. Berarti bulan berikut setelah Januari adalah Februari. Berarti sama dengan 40% dikali dengan 49.500.000. Ini bulan berikutnya. Lanjut. Kemudian 5% dibayar 2 bulan kemudian. 5% dibayar 2 bulan kemudian. Berarti di sini Maret ya. Bulan berikutnya 5% dibayar 2 bulan kemudian. Berarti sama dengan 5% dikali dengan ini. Kemudian lanjut lagi. Sisanya 5% dibayar 3 bulan setelah bulan penjualan. 1, 2, 3. Berarti ini 5%. Sama dengan 5% dikali dengan 49.500.000. Oke, ini adalah informasi yang bisa kita peroleh nih dari informasi yang ada di soal gitu. Baik, untuk mempermudah, kita pengen copy aja nih sebenarnya soal-soal yang kita apa namanya perhitungan tadi ini. Yang ini, yang pertama ini ya, saya besarkan dulu. Oke, ini kan yang dibayar pada bulan yang sama. Ini dibayar bulan berikutnya. Ini bayar 2 bulan kemudian. Ini dibayar 3 bulan kemudian. Jadi semuanya sama nih. Berarti untuk Februari yang bulan yang sama mulainya di sini. Untuk yang Maret bulan yang sama mulainya di sini, di Maret gitu. Untuk bisa ngopi, ada yang perlu kita sesuaikan sedikit nih. Misalnya, kita mau ngopi yang ini ke sini. Maka yang akan kita pertahankan itu adalah apa sih? 50%-nya ya. Nah, ketika kita copy, kita pengennya itu apa ya? Kolomnya itu bergeser ke kanan, kemudian barisnya itu tetap ya. Barisnya itu juga bergeser ya. Kalau gitu, misalnya ini kita copy, dia akan menjadi, nah tuh error kan, dia menjadi 50% kali G8. G8 itu kan paling ada di sebelah kirinya ini ya. Nah, kita pengen kolomnya ini tetap, tetapi barisnya itu berubah ya. Barisnya berubah. Maka ini kita ganti dulu rumusnya. Dia menjadi, kita ngalinya itu ke kolom F tetap. Jangan pindah ke kolom G, maka F-nya ini kita kasih dolar. Sementara 7-nya ini tetap. Oke. Nah, sekarang kita copy, Ctrl C, kemudian taruh sini. Oke. Biar apa? Biar dia itu tetap di sini tuh kolom F. Jadi yang kita kunci cuman F-nya aja, ada dolarnya. Sementara dia pindah ke bawah kan jadi 8. Baris ke 8. Jadi barisnya angkanya ini biar berubah gitu. Oke, nanti ini juga kita copy lagi. Thread, copy sini, thread, copy sini, turun 1, kanan 1, copy, turun 1, kanan 1, copy, turun kanan 1, copy, turun 1, kanan 1, copy, turun 1, kanan 1, copy. Ini udah September ya. Ini dia untuk yang Oktober, kemudian Desember, kemudian, oh ya ini masih Desember ya. Oke, selesai. Berarti yang lain juga sama. Nanti kita pakai turun 1, kanan 1. Maka F-nya ini harus kita jaga tidak berubah. Kasih dolar 1 nih. F-nya dikasih dolar. Ini juga F-nya dikasih dolar. Nah, yang ini juga sama ya. F-nya dikasih dolar. Oke. Habis itu berarti ini Ctrl C, kiri kanan. C, kiri kanan. Kok kiri kanan sih?
bawah kanan ya, bawah kanan, bawah kanan, bawah kanan, bawah kanan, bawah kanan, oke, bawah kanan, bawah kanan, bawah kanan. Oh enggak, di situ aja, udah nyampe Desember. Ini juga sama, Ctrl C, bawah kanan, 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 bawah kanan. Oh enggak, base. Yang terakhir yang ini masih 5% juga ya. Bawah kanan, bawah kanan. Oke, Desember. Oke, sudah beres. Nih semuanya nih. Sekarang kita tinggal total aja di sini ya. Nah, ini adalah sisa dari piutang yang belum dibayar. Berarti sama dengan piutang bersih dikurangi dengan yang sudah dibayar nih ya. Kita tulis saja sama aja dengan piutang bersihnya itu yang ini dikurangi dengan yang udah dibayar. Berarti sum dari sini Januari sampai ke bulan Desember ya. Oke, tutup kurung, enter. Oke, ini 0, kita copy ke bawah. Nah, yang masih ada sisa yang bawah-bawah aja. Baik, kita bisa sum ke bawah juga ini, sama dengan sum total. Oke, ini tinggal kita copy ke sebelah kanan. Baik, ini dia sisanya nih, ada di bawah 32.175.000. Baik, saya rasa ini bisa Anda kerjakan dengan sangat-sangat mudah. Maka kita bisa mengerjakan juga yang nomor 40 dengan cara yang sama ya, halaman 40. Oke, saya coba percepat untuk yang halaman 40, total penjualannya. Ini sekarang untuk melatih ya. Sama dengan kita ke halaman 3, oke. Kemudian kita cari penjualannya untuk yang melatih adalah yang 60.000 ini. Kemudian enter. Terus ini kita copy ya. Kemudian penjualan tunainya sama informasinya, penjualan dibayar tunai 50%, maka sama dengan 50% kali dengan kolom B, kemudian ini kita copy. Total piutangnya sama dengan kolom B dikurangin dengan kolom C ya. Karena total piutang adalah total penjualan dikurangi dengan yang udah dibayar. Cadangan piutangnya tadi 1% ya. 1% kali dengan 30 juta, maka ini dapat 300.000. Kita copy juga ke bawah. Kemudian piutang bersihnya sama aja dengan total piutang dikurangi dengan cadangan piutang. Oke, ini juga kita enter. Sudah dapat total piutangnya, tinggal dibayar aja. 50% dibayar di bulan yang sama. Sama dengan 50% dikali dengan ini bulan F6. Jangan lupa tadi dikasih dolar. Untuk F-nya aja. Angka 6-nya jangan dikasih dolar ya. Enter. Kemudian 40% dibayar di bulan berikutnya. Sama dengan 40% dikali dengan lagi-lagi F6 ya. F-nya dikasih dolar aja langsung. Oke, kemudian enter. Kemudian 5% dibayar 2 bulan kemudian. 5% kali dengan ini. Ingat, F-nya dikasih dolar. Kemudian enter. Kemudian yang diambil berarti sama dengan 5% dikali dengan 29.700.000, F-nya dikasih dolar. Jangan lupa. Oke, enter. Habis itu tinggal kita copy-copy aja ya. Kita boleh copy dari sini aja, boleh. Nih, nggak apa-apa. Ctrl C tadi, bawah kanan, bawah kanan, bawah kanan, bawah kanan, bawah kanan, sampai Desember ya. Bawah kanan, bawah kanan. Oke, Desember sampai. Kemudian yang ini sekarang Maret, kontrol bawah kanan,
bawah kanan, bawah kanan, bawah kanan, bawah kanan, bawah kanan, bawah kanan. Desember. Terus yang Februari, kontrol, bawah kanan, 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 copy, bawah kanan, paste, bawah kanan, paste. Oke, yang Januari kita copy ke Februari, Ctrl C, bawah kanan, kanan, bawah 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 kanan. Oke, sebenarnya kalau kamu udah biasa, mungkin kamu bisa ngelihat nih, ini bisa di copy sekaligus sebenarnya ya. Jadi blok semua, kemudian copy bawahnya, gitu. Itu lebih cepat ya. Baik, sisanya adalah sama aja dengan piutang bersih F6, kemudian dikurangi dengan total pembayaran, sum dari ini semua. Dari Januari sampai Desember. Tutup kurung, enter. Oke, kita copy ke bawah ya. Baik, kita lihat sisanya adalah sum. Kita total sisanya ini. Kemudian sumnya kita copy ke sebelah kiri. Sampai sini. Baik, beres ya. Nah, ini dia nih hasilnya. Baik, ini adalah pengumpulan piutangnya. Kalau kamu perhatikan, ini pemasukan kas gitu. Misalnya untuk Januari nih. Pemasukan kas untuk bulan Januari ya. Itu adalah hanya ini nih, yang ada di kolom C sama di kolom kolom G gitu. Jadi untuk Januari. Yang dibayar tunai nih penjualan Januari kan bayarnya juga di Januari. Sementara untuk Februari, nah ini agak banyak ya. Untuk Februari ini agak banyak nih, segini. Yang ini nih total bawah ini aja ya. Kemudian ditambah dengan yang ini penjualan tunai di sini. Baik, kita ke halaman 41. Di sini diminta adalah anggaran penerimaan kas untuk Januari. Untuk Januari, anggaran penerimaan kasnya yang pertama adalah penjualan tunai dulu. Kemudian baru nanti adalah piutang, baru piutang, pembayaran piutang melati. Kita isi satu per satu. Penjualan tunai sama aja dengan halaman 39 untuk Januari yang ini penjualan tunainya 50.000. Kemudian ditambah dengan halaman 40 penjualan tunainya yang 30.000. Enter. Kemudian piutang mawar ya. Sama aja dengan mawar itu berarti 39 di bulan Januari yang 24.750.000. Kemudian piutang melati sama dengan di halaman 40 piutang melatinya yang Januari ya 14.850.000. Nah, totalnya sama dengan sum di ke atasnya. Oke, itu adalah hasil pengisian untuk bulan Januari. Anggaran penerimaan kas. Kemudian untuk bulan Februari ya. By the way, untuk yang ini piutang mawar ini bisa kita geret sebenarnya ke sebelah kanan. Kalau kamu perhatikan nih, di bulan Januari kan misalnya mawar ya 24.750, kanannya 44.50 dan seterusnya kan. Karena bulannya sama, kita geret aja nih yang untuk piutang mawar. Piutang melati juga nanti sama gitu. Tarik terus sampai bulan Desember. Cek aja yang Desember 49.500.000 sama nggak mawarnya? Mana Desember? Nah, 49.500.000 sama ya. Oke, kemudian yang piutang melati juga bisa kita geret nih sebenarnya. Nih, sini nih. Oke, tapi yang penjualan tunainya nggak bisa kita geret ya. Karena kalau kita geret dia ke kanan malah kan. Nah, misalnya kalau kita cek ini kamu mau geret dari sini, penjualan tunai yang ini, geser sana kan nggak bisa. Geretnya kan harus ke bawah ya harusnya. Tapi kebetulan ini nilainya sama, 50 juta semuanya. Jadinya ini kita copy aja biar cepat ya. Nah,
Mana tadi? 50 juta ya. Oh iya, hasil penjumlahan ya. Mohon maaf. Oke, berarti nggak bisa dengan cara seperti itu. Maka C7, C8 coba deh. Ini sama dengan sama ya, 39. Yang tunai kan ini tambah dengan 40 yang Februari mana? Februari. Oh ini jualan tunai 24 juta. Oke. Nggak tahu nih digeret mau nggak dia. Coba dulu. Satu aja. Dapatnya 800.000. 80 juta 800.000 kan nggak bisa kan? Pasti error ya. Oke, ini terpaksa harus kita isi satu-satu ya. Hmm, ini sama dengan ini bulan Maret ya. 39 kemudian Maret ditambah dengan 40 dia yang Maret. Maret 24 juta. Oh, bukan itu. Yang ini nih. 24 juta juga ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kemudian April sama dengan 39, cari yang April 50 juta, tambah dengan aman 40, cari yang April, jalan tunai 18 juta, kemudian Mei sama aja dengan halaman 39, yang bulan Mei jalan tunai 50 juta, tambah dengan 40, jualan Mei jalan tunai 18 juta. Ini dua lagi sama aja ya. Ini sama aja dengan Juni 39. Juni mana? Ini Juni 50 juta tambah halaman 40 yang bulan Juni ini 18 juta juga. Kemudian Juli sama aja dengan halaman 39. Juli ini 50 juta ditambah dengan halaman 40, cari yang Juli 18 juta masih. Kemudian Agustus sama aja dengan halaman 39, cari yang Agustus ini 50 juta sama ya. Kemudian 40, cari yang Agustus 24 juta. Lanjut September sekarang sama aja dengan halaman 39, cari yang September. Kemudian halaman 40, cari yang September 24 juta. Oke, udah mau habis. Oktober sama aja dengan halaman 39, Oktober 50 juta tambah dengan halaman 40, cari yang Oktober, ini penjualan tunai 30 juta. Oke, kemudian November sama aja dengan halaman 39, November yang ini tambah dengan halaman 40, cari yang November 36 ya, 36 juta. Kemudian terakhir Desember sama aja dengan halaman 39, Desembernya 50, tambah dengan halaman 40, Desembernya 36. Enter. Oke, ini pasti ada cara cepatnya. Saya kebetulan belum sempat nyari tahu ya. Oke, kita copy dulu. Baik, ini adalah penerimaan kas 2025 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Oke, kita ke halaman 42. Ini adalah anggaran pembayaran utang tahun 2025. Oke, ini untuk pembelian SILIM dulu. Oke, utangnya dulu yang pertama kita harus cari tahu di kolom B. Nah, tapi kita belum ada informasinya. Kita ke halaman soal dulu ya. Harga jual, gaji karyawan, komisi salesman ini bagian pemasaran, mungkin di bagian pabrik ya, untuk pembelian bahan baku ya. Standar penggunaan material nih, bahan pemutih dibeli, sedangkan pembelian masing-masing. Oke, persediaan material, persediaan barang jadi itu, upah, biaya pembungkus, biaya pembelian, biaya tenaga tidak langsung, biaya lain-lain, saldo kas. Nah, ini pola pembayaran utang ya. Uang muka 1 bulan, uang muka SILIM itu uang muka 1 bulan di muka 0%, bulan yang sama 25%, 1 bulan kemudian 75%. Kemudian kapas mentah itu uang muka 10%,
kemudian 50%, 40% ya. Nah, agak ribet sedikit ya. Baik, kita hitung dulu utangnya dulu terlebih dahulu. Berarti ini semuanya itu dibayar dengan menggunakan pola yang ada di sini ya. Dalam pembelian silim, kemudian pembelian kapas menggunakan pola ini. Uang muka 1 bulan di muka itu nggak ada yang ini. Nah, ada yang dibayar pada bulan yang sama 25% untuk silim, 1 bulan kemudian 75% gitu. Ini untuk silim. Nah, ini dulu yang mau kita cari. Tapi utangnya itu berarti sama aja dengan total pembelian ya. Jadi berapa sih yang dibeli itu akan menjadi utang. Maka kita harus mengisi ini dengan anggaran pembelian terlebih dahulu. Itu Januari. Maka sama aja dengan anggaran pembelian silim, kita cari dulu di anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku mungkin ada di halaman berapa ya? Coba halaman 8 deh. Ini nih, material yang dibeli tahun 2022. Ini silim nih. Jumlah yang dibeli Januari 500, kemudian Februari segini gitu. Tetapi bukan itu yang kita cari ya, nilai uangnya yang kita cari sebenarnya. Ini halaman 9, di halaman 10 ada halaman 10, total pembelian silim. Nah, oke, ini ada. Ini yang kita pakai nih. Total pembelian silim untuk Januari adalah 5 juta. Nah, ini ya, kita cari. Baik, maka ini jadi utang semua nih. Kita total sampai bulan Desember ya. Sama dengan saya sum sekalian nih, biar nggak di belakang ngesamnya. Oke, ini ke kanannya juga kita copy. Oke, sampai bulan Desember ya. Baik, pembayarannya di Januari berapa sesuai dengan pola ini? Katanya di bulan yang sama itu 25%, 1 bulan kemudian 75%. Oke, berarti 25%-nya dibayar di bulan Januari nih, untuk pembelian bulan Januari. Jadi dibayarnya di sini, 25%. Sama dengan 25% dikali dengan 5 juta. Enter. Kemudian sebelah kanannya sama aja dengan 75% dikali dengan 5 juta. Enter. Oke, gini prosesnya ya. Baik, ini mau kita copy kan? Mau kita copy, tetapi kita pengen kolomnya itu tetap. Maka B-nya ini kita kasih dolar. Ini juga B-nya kita kasih dolar. Oke, biar nggak selama yang tadi, maka ini langsung kita blok aja dua-duanya. Maka ini tinggal bawah, kemudian copy ya. Ini juga bawah kanan, copy, bawah kanan, copy, bawah kanan, copy paste. Kanan, paste, bawah kanan, paste, bawah kanan, paste, bawah kanan, paste. Kanan, paste, bawah kanan, paste. Desember tuh ya. Waduh, kejauhan ya. Sampai ke sana segala. November. Oke. Oke, gimana nih? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, ini terakhir ya. Oh iya, ini nggak ada. Baik, sudah selesai untuk yang silip. Oke, sekarang yang halaman 43. Halaman 43 adalah kapas mentah. Utang untuk kapas mentah berapa? Sama aja dengan kita ke anggaran pembelian kapas mentah tadi halaman berapa ya? Halaman 10 ya tadi. Ya, ini dia nih. Nah, ini ada kesalahan ya kayaknya. Angka-angkanya ada yang negatif, tapi nggak apa-apa. Seadanya angka. Kita ambil yang Januari, enter, pindah ke sini. Kemudian masukkan ke sana ya. Copy, kemudian ini kita sum. Oke. Sip. Kemudian ini kita copy ke kanan. Selesai. Kemudian yang dibayar di Januari sama aja dengan oke. Yang dibayar di Januari itu kapas mentahnya 50%.
Kemudian 1 bulan kemudian berarti Februari 40%. Oke, ini 50% dikali dengan B5 ya. B5-nya jangan lupa di copy. Di apa? Dikasih dolar. Kemudian yang ini sama aja dengan 40%. 40% kali 50 tadi ya. 40% ya. 40% 1 bulan kemudian. Oke, kali dengan Januari. Ini jangan lupa dikasih dolar. Oke, sudah ini bisa kita copy. Ctrl C. Ctrl C di situ bawah kanan. Nah, cuman ada yang kurang di bulan Februari ini ditambahin 10% itu 1 bulan di muka. Berarti di sini adalah 10%. Untuk pembayaran bulan apa namanya Februari dibayar di Januari 10%. Sama dengan 10% dikali dengan ini. Oke. Oh iya, maaf. Ini harus dikasih dolar tadi ya. Baik. Maka sekarang bisa kita copy dengan cara lengkap ya. Di sini, kemudian sini, kemudian sini, sini, sini. Maaf ini saya pemilihan angkanya salah sehingga ada negatif-negatif, tapi seenggaknya kamu tahu polanya deh. Oke, kemudian ini Desember. Baik, selesai untuk bulan untuk kapas mentah ya. Ini adalah anggaran eh, pengeluaran kas sebenarnya ini pembayaran utang. Baik, sekarang kita lanjut ke anggaran pengeluaran kas. Di sini sudah ada tabelnya untuk menghitung anggaran pengeluaran kas. Bulan Januari sampai bulan November sudah saya isi karena proses pengisiannya agak lama, sehingga saya contohkan cara pengisian untuk biaya pabrik aja ya. Pengeluaran kas untuk biaya pabrik saya isikan untuk yang bulan Desember aja gitu. Sehingga nanti videonya jadi bisa lebih cepat. Oke, untuk bulan Desember, biaya pengeluaran pabriknya ini seenggaknya ada 3 item kan untuk biaya pengeluaran untuk pabrik atau biaya pabrik. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya pembayaran bahan baku ada di halaman 42 dan halaman 43. Maka kita tinggal klik sama dengan. Kemudian kita ke halaman 42. Ini adalah bahan baku silim. Kemudian kita cari yang bulan Desember. Kebetulan ini kita mau mencari pengeluaran kas untuk membeli silim pada bulan Desember. Oke, di bulan Desember untuk pengeluaran untuk silim, ini totalnya adalah 6.050.000. Kita klik yang 6.050.000. Kemudian ditambah dengan pengeluaran untuk kapas atau kapas mentah. Lagi-lagi kita cari yang bulan Desember aja. Ini pengeluarannya sudah ada di sini. Ini adalah 2.050.000 ya. Oke, itu untuk bahan baku. Bahan baku cuma ada 2 kebetulan. Kemudian pengeluaran yang selanjutnya itu adalah pengeluaran uh, biaya overhead pabrik ya. Biaya overhead ada di halaman 33. Oke. Maka kita tambahkan dengan biaya overhead nih yang dia ada di halaman 33 ya. Maka kita klik yang total yaitu 1491785 dan seterusnya. Oke, ini untuk biaya overhead. Tapi ini biaya untuk 1 tahun, maka ini perlu kita bagi dulu dengan 12. Ini kita bagi 12 kita. Baik, habis biaya overhead kita tambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung. So, untuk di pabrik itu ada tenaga kerja langsung, overhead, sama satu lagi tadi adalah bahan baku, kan? Sekarang tinggal tenaga kerja langsungnya. Tenaga kerja langsung ini ada di halaman 13 ya. Kita ke halaman 13 untuk mencari biaya tenaga kerja langsung. Oke, ini ada di halaman 13 nih. Tetapi untuk biaya tenaga kerja langsung yang ada di halaman 13 ini masih belum dijumlahkan. Baru ada bagian 1, 2, 3, 4. Harusnya kita jumlahkan dulu ya. Tapi karena belum ada, ya udah kita jumlahkan secara langsung aja. Kita ambil yang bulan Desember nih. Maka kita kurung karena kita perlu untuk menjumlahkan ya. Oh, nggak perlu dikurung. Kita ambil aja langsung
Desember itu yang biaya TKL untuk bagian 1 yang ini, kemudian ditambah dengan bagian 2-nya itu 14.875, tambah dengan bagian 3-nya itu 6.900.000, tambah dengan bagian 4-nya 11.640.000. Oke, di total hasilnya 187.880.45833. Oke, itu tadi untuk biaya pabrik. Kemudian biaya kantor pusat. Biaya kantor pusat ini sebenarnya sudah ada di soal juga, tapi kita bisa ambil dari informasi yang ada di sebelumnya ya. Karena kita sudah pernah menghitung biaya kantor pusat di dalam penghitungan biaya overhead pabrik. Biaya kantor pusat berarti sama aja dengan adanya biaya kantor pusat untuk 1 tahun, kalau nggak salah. Mungkin di halaman 38 ya. Oke, ini ada nih. Biaya kantor pusat untuk 1 tahun. Tetapi ini ada dua, ada mawar dan melati. Maka ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Yang biaya kantor pusat untuk yang mawar yang ini, kemudian kita tambah dengan biaya kantor pusat untuk melati berarti yang ini. Maka ini kita kurungkan dulu, kemudian kita bagi 12 biar ketemu biaya kantor pusat bulanannya. Oke. Nah, ini dia nih. Kemudian kita tidak pengen nanti ini untuk berubah, maka ini kita kasih dolar dulu ya. Ini kita kasih dolar, Ctrl D, angkanya juga kita kasih dolar. Jadi hurufnya H yang ini juga kita kasih dolar, 17-nya juga kita kasih dolar. Nah, habis itu kita bagi 12. Kemudian kita enter. Baik, sudah dapat. Ini biaya kantor pusatnya, tinggal kita copy aja di sebelah kanannya. Aduh, mohon maaf, jangan ya. Harusnya sini. Sorry. Oke, sekarang biaya pemasaran. Biaya pemasaran juga ada di halaman 38 tadi, sama dengan 38. Ini biaya pemasaran untuk mawar, tambah biaya pemasaran untuk melati yang ini. Kemudian kita kurungi, ya. Terus kita kasih dolar, ya. Di sini kita kasih dolar nih. F4. Kemudian sini juga kita kasih dolar, ya. Dan F4. Oke, baru kita bagi 12. Baik, ini tinggal di copy aja. Oh, ini bisa digeret ya. Baik. Kemudian biaya lain-lain. Biaya lain-lain ada di soal. Kita ambil dari soal untuk biaya lain-lain. Mana ini? Oh, ini. Biaya lain-lain ada di luar operasi. Pertama, pada bulan Maret, perusahaan menyumbang pembelian lampu penerangan jalan di sekitar pabrik sebesar 2.500.000. Di bulan Maret aja adanya 2.500.000. Kemudian pada perusahaan membantu masyarakat untuk peringatan HUT RI 3 juta pada bulan Agustus. Berarti di bulan Agustus juga ada 3 juta. Itu biaya lain-lainnya. Oke, sudah selesai semuanya. Tinggal kita jumlahkan aja. Sum. Oke, bentar ya. Ini dari Januari sampai Desember nih. Oke, sudah selesai untuk pengeluaran kasnya, baik bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Sekarang tinggal kita bikin anggaran kas yang terakhir nih. Anggaran kas itu isinya adalah persediaan kas awal, kemudian penerimaan kas tersedia, kemudian pengeluaran kas, kemudian persediaan kas akhir. Persediaan kas awal harusnya ada di soal, kita cek. Di sini tadi ada saldo kas awal diperkirakan 30 juta. Kita isi 30 juta. Berarti di awal tahun banget nih. Oke. Jadi kas awal untuk bulan Januari adalah 30 juta. Terus penerimaan kas. Penerimaan kas untuk bulan Januari itu sama aja dengan yang ada di jurnal penerimaan kas. Penerimaan kas tadi ada di halaman 41. Penerimaan kas untuk bulan Januari adalah 119.600.000. Kita enter. Oke. Maka kas tersedia sama aja dengan kas awal ditambah dengan penerimaan kas. Oke.
Kemudian pengeluaran kas. Pengeluaran kas barusan kita hitung di halaman 44 untuk bulan Januari 265.387. Maka persediaan kas akhir sama aja dengan kas tersedia dikurangi dengan pengeluaran kas. Kemudian enter. Dan by the way, untuk persediaan kas awal untuk bulan Februari ini akan sama dengan persediaan kas akhir untuk bulan Januari. Sehingga ini bisa kita pindah sama aja dengan plus B10 ya. Enter. Harusnya ini bisa kita copy ke sebelah kanan ya. Sampai bulan Desember. Nah, ini sama dengan L10. Oke, sudah sesuai ya. Terus ini juga bisa kita copy B8 kurangin B9, berarti nanti yang ini C8 kurangin C9 gitu. Nah, sudah selesai ya. Oke, ini C8 kurang C9, ini D8 kurangi D9 sesuai dengan kolomnya masing-masing. Kemudian penerimaan kas ini juga tinggal kita copy aja karena penerimaan kasnya ini ada di halaman 41. Polanya sama nih ke kanan ya. Oke, maka ini tinggal kita geser ke sebelah kanan ya. Digeser ke kanan sampai bulan Desember. Beres. Kas tersedia juga sama, berarti ini kan tinggal ikutin rumus ya. Berarti kita geser geret ke kanan. Oke, ini adalah kas yang tersedia nih. Kemudian pengeluaran kasnya juga sama di halaman 44, geret ke kanan ya. Berarti ini geret ke kanan, ini geret ke kanan udah selesai semua nanti. Oke, selesai ya. Nah, ini udah nih. Desember, ini ada minus semua gara-gara kebetulan pemilihan angkanya ini kurang tepat sayangnya. Jadi kalau pemilihan angka di soal itu tepat, seharusnya ini nggak minus lah ya. Ini kan butuh utang terus kesannya kalau seperti ini. Baik, ini adalah hasil perhitungan untuk anggaran kas. Terima kasih.